Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana. Kali ini kita bakal berbagi teknik scalping karena menurut orang scalping di time frame kecil itu mengerikan. Jadi saya bakal berbagi basic trading scalping di market future. Nah, di sini coba kita lihat garis-garis ini adalah garis-garis yang sudah saya tentukan sebagai target taking profit. TP1, TP2. Nah, di sini pun saya membuat planning untuk target jauhnya. Untuk target jauh di sini. Ya. Target jauhnya di sini. Pada intinya ini target pertama sudah kena yang berada di M1. Jadi saya kalau scalping itu saya main pertama di M1, dari M1 saya pindah ke M5 kalau memang itu memungkinkan. Jadi targetnya yang pertama kita buat di M1, yang kedua buat di M5 seperti itu. Ya. Jadi gimana Bang tekniknya untuk scalping di market future biar bisa profit cepat nih. Tadi saya profit sekitaran segini nih. Nah, 70%-an lah. Nah, itu baru belum sampai sini. 70% tuh belum sampai. Nah, kita pindah ke M1. Di sini yang pertama kita harus pasang moving average dong. Kita pasang di sini moving average 21.34. Satu moving average kita tambah lagi sama 90. Ini udah bukan rahasia umum ya. Semua orang saya rasa sudah tahu dengan moving average 21.34. Jadi tidak apa-apa saya bagikan di sini 21.34. Dan tentunya ada teknik-teknik rahasianya ya. Jadi saya nggak mungkin bagiin semuanya di sini, tapi di kelas teknikal. Nah ini saya kasih yang basicnya aja 21.34 sama 90. Nah ini moving average-nya. Kita coba ganti warna dulu. 90-nya kita ambil warna hitam ya. Kita plot warna hitam sini. Nah 90. Jadi yang terpenting itu sebenarnya tidak mengerikan untuk scalping di time frame kecil. Yang penting kalian bisa membaca arah tren. Arah tren itu nomor 1 ya. Arah tren nomor 1. Di sini untuk membaca arah tren, gimana caranya? Yang jelas kalian harus memastikan dulu bahwa dia selalu membuat lower low, higher low ya. Jadi high-nya selalu lebih rendah. Ini high tinggi di sini. Di sini lebih rendah, di sini lebih rendah lagi. Berarti selanjutnya ini ada berpotensi untuk membuat high yang lebih rendah lagi. Dan jika dia ingin membuat high yang lebih rendah lagi, maka ada potensi dia untuk turun ke area sini. Low, low, low. Low-nya harus selalu lebih rendah. Jadi nanti ketika dia turun sini, dia naik sini buat high lebih rendah lagi, turun lagi. Itu persyaratan dari downtrend atau arah tren. Jadi yang pertama kita harus membaca arah tren seperti itu ya. Nah, tadi saya entry di mana? Saya entry di sini. Saya lihat keluarin moving average 90. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini adalah head and shoulder polanya. Secara pola head and shoulder. Dan ketika ada head and shoulder, saya lihat dia bergerak di bawah moving average 90, menandakan bahwa dia menuju downtrend. Jadi downtrend itu dimulai dari penurunan EMA 90-nya. Nah, dari situ saya memutuskan untuk entry di sini. Ya, karena saya nggak sabaran. Sebenarnya saya tadinya mau menunggu di area moving average 21.34. Jadi konsepnya setelah dia turun dari 90 dia akan meretest area moving average 21.34 dan 90-nya. Setelah itu dia akan turun. Nah, tapi tadi saya nggak sabar beli di sini, nggak apa-apa. Alhasil tetap turun-turun juga. Terus stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kita harus taruh di area high yang paling tinggi. Pas kita entry ya. Nah, kita entry di sini maka kita taruh di high yang area yang berada di area sana. Seperti itu. Untuk targetnya, untuk HNS jelas kita menggunakan Fibonacci.
Di sini kita gunakan Fibonacci, arah tren sudah tahu, terus pola sudah tahu. Kita pakai Fibonacci, maka area ini bisa menjadi area taking profit untuk di M1-nya. Seperti itu. Jadi yang pertama di time frame 1 menit kita cari pola kalau kita mau scalpingin ya. Terus setelah kita dapat pola di time frame 1 menit, dapat target di M1, kita bisa mencoba ke M5-nya. Kalau memang kita mau tahan, mau hold sampai mungkin ribuan persen, kita bisa main di M5-nya berarti ya. Di M5-nya di sini saya pasang Fibonacci lagi pada M5-nya. Dari bawah sini ke atas sini. Karena dia sudah konsisten membuat higher low. Jadi high-nya selalu lebih rendah, low-nya pun ini selalu lebih rendah. Kalau kita lihat beda-beda tipis. Nah, dari sini kita tahu bahwa area Fibonacci-nya bisa sampai ke area sini. Secara arah tren. Namun bukan berarti dia bakal terus merah-merah-merah. Pasti nanti akan ada kocokan-kocokan seperti ini. Nah, ngocok-ngocok dulu intinya. Ya. Jadi seperti itu. Yang pertama adalah arah tren yang harus kita tentukan. Oke, coba kita lihat nanti apakah dia akan sampai ke area bawah sini atau tidak. Jadi seperti itu cara saya scalping di time frame kecil. Pastikan arah trennya ada. Arah trennya jelas bearish atau jelas bullish. Setelah itu kalian cari pola-pola pembalikan arah di M1 ya. Oke. Selamat mencoba.